Ini ya saudaraku, surganya mereka. Mereka ini dicambuk. Dan ini Bukhari 3011. Ya. Tempat Muhammad bersabda, Nabi bersabda, tempat di surga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Berarti di surganya dicambuk. Ini loh surga mereka, ini loh dicambuk. Shalom sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar semua? Harapan dan doa saya selalu sehat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabatku, seorang apologi Kristen, Asia Princess, yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil dan mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang disembunyikan selama ini tentunya di pihak Islam. Dia mengatakan sebagian umat Islam itu kesurupan. Kenapa? Ketika mereka mau membantah dalil yang diungkapkan oleh seorang Asia Princess ini, satu, tidak pernah kondusif. Kedua, suka mengungkapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Yang ketiga adalah mengancam. Dan yang keempat, tentunya mereka menghujat dan memfitnah. Itu sebabnya seorang apologi Kristen mengklaim sebagian umat Islam adalah kesurupan. Seperti apakah perdebatannya? Jangan lupa untuk saksikan video ini dan tentukan kebenaran-kebenaran berita Injil yang ada di dalamnya. Like, share, dan berikan komentar yang positif. Dan jangan lupa sahabatku untuk mengaktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video berikutnya. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Lainnya, semoga Rehan bisa kondusif ya. Sebelum saya tanya pertanyaan inti tentang tema itu, udah berapa lama Rehan jadi Islam sampai hari ini? Longor kau udah berapa lama ya dari lahir lah. Lah sampai berapa lama Longor? Jawab Sampai hari yang ini baik, loh. ditanya baik, dijawab baik. Yang sampai hari ini berapa Amin. lama kau jadi Islam? Umur kau Pertanyaannya sudah bodoh berapa? kali, Longor. Ya enggak lah, sampai hari ini kamu jadi Islam tuh sudah berapa lama, kan bener? Gimana Kau sih? pikir aku mau masuk Kristen kayak kalian ini Oten? Enggak mungkin Kristen enggak butuh orang Longor kayak kau. Kristen enggak butuh orang Longor kayak bodoh, mayat kau sendiri. ya. Ya, Kristen nggak butuh ya. Umat-umat Longor kayak kalian SDM rendah, nggak butuh Kristen. Orang ditanya baik-baik kok jawabnya. Ya, Aduh. inilah mereka ya teman-teman ya. Ya, bagaimana mereka bisa waras sementara nabinya sendiri kesurupan ya, kena santet aja nggak ditolong sama Allah, yang Allahnya aja penyakitan. Ya, Allah SWT aja penyakitan. Bagaimana ya kekasihnya itu bisa waras, apalagi umat-umatnya. Makanya kesurupan kesehatan semua umat Islam sebagian ya. Ya, kita nggak nyuruh kalian masuk Kristen, nggak gampang masuk Kristen itu. Masuk Islam tuh gampang. Setengah menit sudah sah jadi Islam. Ya. Bagaimana saya mau ngikutin junjungan yang junjungan kena santet gitu? Ini kan SDM rendah, nggak punya ilmu mereka ini. Memalukan. Aduh. Cuma yang penting hafal, Oke. yang penting mereka gini, yang penting hafal bacaan sholat udah Islam masuk surga, itu mereka begitu. Ya. Coba disuruh dicoba kualitasnya, nggak ada yang bisa. Ya. Teman-teman Islam kalau mau naik, kalau ditanya udah berapa Lama? Oh, saya baru 10 tahun. Ya kan supaya gitu. pertanyaannya sesuai gitu loh, biar nanti ditanyanya nggak sulit-sulit. Nggak nyantol. Itu maksudnya. Kalian ditanya begitu aja langsung kesurupan, ya kan? Udah 50 tahun pun mereka masih belum Longor. Yang kena santet. Sekarang saya nggak longor lagi. karena kalau Bisa baca dibuktikan di atas.
Kalau baca Quran tuh orang jadi gila, bukan Jadi tambah. longor. Nanti bentar Dulu lagi. saya longor, terus terang ya. Dulu saya longor karena saya nggak tahu artinya, makanya saya jadi Aduh, orang saya ketawa longor. mendengar kong sama anu ini. Enggak, dulu Kong, diakuin kong. ya. Dulu longor karena nggak tahu. Ayat-ayat ini saya kasih lihat. Hmm. Kita kasih baca lah kan ini ayat ini. Sakit pak hati saya. Loh kenapa kok sakit? Aku bilang. Ini kan dari Allah. Gak tahu. Di bawah tuh banyak report. Kan data aja bisa kena report itu. Jadi kalau yang Bisa baik ada kalau data kelas itu printer sengaja. Ada Bu Aisyah, ada Bang Titan, ada Islam susah meruntuhkan. ya. Shalom, Lanjut, Bang, shalom. lanjut, Bang. Shalom. Shalom. Ya. Ya, tongkat Christian, muka. Christian Apologet. Ya. Si Titan kan minta jadi moderator tuh. Nah, gue jadiin host. Lu jadi anggota dah. Nah, bingung kan? Sudah jadi moderator Bang Titan, sudah. Oh iya, gue jadiin host. Lu turun kasar dulu jadi anggota gitu. Nggak apa-apa. Kalau ada nanti yang mau naik diskusi dua arah, Canda. nanti tongkat Musa jadi host, aku jadi speaker. Mau? Canda. Nggak apa-apa Bang, santai aja Bang. Kagak. Memang belum Kagak, ada nih bercanda. Bang. Nggak apa-apa Bang tongkat Musa, santai aja. Jadi gini, sebenarnya gue nggak ada RT 6 ini udah malas malas gue. Yang gue cari tuh sekarang ini para penyesat. Ya memang mereka itu termasuk juga penyesat juga Bang. Ya. Karena pelintir ayat itu penyesat juga itu. Gini. Ini menurut pendapatku ya. Sebenarnya RT 6 ini Ya. kepingin tahu siapa Yesus karena ada benang merahnya di Quran, yaitu Isa Al-Masih. Cuma cara penyampaian mereka tuh yang kurang tepat gitu loh. Mereka tuh penasaran siapa sih Isa Al-Masih itu. Makanya aku pribadi nggak mengatakan RT 6 itu penyesat. Mereka hanya penasaran, pengen tahu siapa sih Isa Al-Masih itu gitu. Nah, itu menurut Gini pikiranku Bang gitu. Tongkat, sebenarnya kalau penasaran berarti kan bertanya tuh kepada kita. Kalau yang ada sekarang ini kan mereka nggak bertanya Bang, bertanya Iya, pun karena ada mereka kesombongan sudah itu jawaban. masih tinggal gitu loh. Kesombongan dalam batin Iya. mereka. Mereka tuh sebenarnya pengen tahu dan mungkin sebagian sudah tahu Isa Al-Masih itu Yesus. Mereka Nah, bukan pengen tahu, gitu. bukan pengen tahu. Mereka yang mereka ketahui itu orang yang menyembah Isa itu, orang yang mentuhankan Isa itu kafir. Karena Quran mereka itu melarang. Tapi sebenarnya mereka juga memerintahkan selain Allah dan Al-Masih Ibnu Maryam itu Tuhan. Jadi sebenarnya tuh mereka tuh bingung. Bingungnya tuh ya begitu. Satu sisi Qurannya mengatakan kalau kita baca At-Taubah 31 itu mereka mentuhankan alim ulama dan rahib-rahib selain kata selain ini kan selain Allah dan Al-Masih.
yang tertulis di Quran itu iblis. Makanya iblis itu membuat satu kitab namanya Quran. Maka Quran itu berkata, dia tidak mati, tidak disalibkan, tidak bangkit, dia naik ke surga. Sekarang Manahem Ali itu kan ulama mereka itu berkata, terjemahan modern Isa Al-Masih mati disalib. Udah viral itu, terjemahan modern. Jadi terjemahan yang dulu itu seperti apa? Nggak disalib, diserupakan. Nah, jadi begitu. Jadi semakin kesini itu ya, kalau aku melihat itu pekerjaan Allah juga. Kalau masalah sampai terjemahan modern ini mengatakan Isa Al-Masih mati dan disalibkan, ya, dan bangkit pada hari yang ketiga, habis iman mereka itu. Mereka percayanya sama Muhammad. Apa yang Muhammad katakan? Apa sih yang Muhammad katakan itu? Apa sih teladan Muhammad? Teladan Muhammad yang mereka ada di pikiran mereka itu tidak pernah tertulis dalam hadis atau dalam riwayat apapun. Tentang kebaikan, kemuliaan, kebijaksanaan, nggak ada. Saya juga bingung, mereka dapat cerita tentang Muhammad itu sesuatu yang baik, yang luar biasa, itu melebihi Isa itu. Saya juga bingung. Ujungnya tuh terakhir tuh mereka mau menyamakan Muhammad itu dengan Isa. Jadi Muhammad lebih tinggi dari Isa tuh bagaimana? Nah, begitu. Makanya kalau Isa itu kalau di surat Ali Imran surat 45 itu ya, di hadirat Allah kan Isa itu kan, Isa diangkat Allah itu di hadirat Allah itu, nanti Muhammad dia bilang kekasihnya Allah. Jadi sebenarnya mereka ini Quran ini bukan kitab suci, kitab karangan-karangan aja, kitab gombal-gambul itu. Mana ada kitab suci model kayak begitu? Jadi satu kitab suci yang mengatakan Isa itu di hadirat Allah, satu dia punya buku lagi namanya hadis. Kekasihnya Allah tuh Muhammad. Kan cuma di hadis aja, dia semua mereka mengikuti hadis. Jadi antara Quran dan hadis itu jomplang. Gapnya sangat. Gombal gambul ya, gombal gambul. Misalnya perintah Allah. Gombal gambul. Perintah Allahnya itu tentang Al-Baqarah 222 itu ya. Nah, ya perintah Allahnya gini kan. Wanita yang haid jangan kau dekati, jauhi dia karena dia tidak suci, najis, jijik, kotor. Jauhi dia, jangan kau dekati. Itu kata Al-Baqarah 222. Al-Baqarah firman Tuhan. Datang Muhammad, dia kasih pengajaran. Kalau istri kau haid bagaimana ya Nabi? Boleh kau cumbui dia, kau alas pakai sarung. Kalau kau tak tahan, kau coblos, kau kasih duit 1 dinar. Ini kan pengajaran. Jadi kalau kita tampilkan ayat itu dan hadis itu tentang jauhi, jangan kau dekati dengan dicumbu, tidak dicoblos, mereka nggak bisa jawab. Aku udah coba itu seminggu, nggak bisa dijawab. Kong, Ya. berarti si Nabi ini melawan Allah terus ya? Iya, makanya nggak konsisten. Makanya itu perintah Allah dengan perintah Muhammad itu dua hal yang berbeda. Jadi Allah itu Muhammad itu sendiri, Muhammad itu ya Allah itu sendiri. Makanya Muhammad itu adalah Suka dia ya. Suka dia lah, nanti ulamanya yang ngomong. Karena mereka ini tidak menolak pengajaran baik. Mereka menolak pengajaran baik, tidak menolak apapun. Tapi yang mereka tolak itu Yesus Kristus adalah Tuhan. Cuma itu. Apapun pengajaran kamu ambil dari Buddha, dari Hindu, dari Konfusius, dari Lause, kau ambil pengajaran yang bagus-bagus ya, kata-kata yang bagus itu ya, sebagai kata Lozi apa segala macam, kau ambil kata-kata Yesus yang baik. Mereka terima. Mereka tolak itu cuma satu, Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Itu doang ya. Nabi yang memberi mereka syafaat. Jadi otak mereka itu doktrin begitu. Makanya saya selalu berkata, Allah kalian itu dengan Allah kami beda. Allah kalian itu kenikmatan di bumi dibawa ke surga menjadi 100 kali lipat urusan jasmania. Allah kami tidak. Allah kami urusan kerohanian gitu loh. Jadi, ya silakan. Aku turun dulu ya, Hosi, aku mau kerja dulu, nanti datang lagi sekitar 2 jaman. Oke, Kong, thank you, Kong. Tuhan memberkati. Oke, ini ya saudaraku, surganya mereka. Mereka ini dicambuk. Dan ini Bukhari 3011. Ya. Tempat Muhammad bersabda, Nabi bersabda, tempat di surga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Berarti di surganya dicambuk. Ini loh surga mereka, ini loh dicambuk.
kayak macam di Tiga neraka. berapa itu tadi surga. tuh? Bukhari berapa? Bukhari 3411. 3011. Ya, kalau hadis jangan. Kalau hadis aku penghafal hadis. Ya, bahkan Allahnya itu adalah ular. Mau aku tunjukkan? Ntar ya, setujukan. Ntar, saya mati ke kamera. Ntar ya, saya tunjukkan. Catat-catat teman-teman ya. Surah Hud nomor 7. Surah Hud, bentar ya, saya Surah Hud. Catat ya. Ini ya. Arsi ada di sini, arsi di atas air. Oke, kita buka di hadis. Bentar. Saya sabar, lagi loading bentar ya. Ternyata mereka ini penyembah ular loh. Allahnya itu ular. Ini ya, baca. Apa yang aku lihat? Ia menjawab, aku melihat arsy di atas air, sedang sekelilingnya ada ular. Berarti Allahnya ini ular, gitu loh. Di dalam mana itu tadi kita tunjukkan? Di dalam ini surah Hud nomor 7. Arsy Allah di atas air. Arsy Allah di atas air. Baru di dalam hadis juga arsy Allahnya ini ada ularnya, berarti Allahnya adalah ular. Ini baca dong teman-teman. Aku melihat arsy di atas air, sedang di sekeliling ada ular. Mereka ini penyembah ular kok. Allahnya ini adalah ular, gitu loh. Mereka ini penyembah ular, ya. Ya, jangan percaya Allah karangan Muhammad. Allah itu adalah ular, penyembah ular, iblis. Ini aku melihat arsy di atas air, sedang di sekeliling ada ular yang banyak. Itu berarti Allahnya itu ular, itu ya. Mereka itu penyembah ular, binatang, gitu ya. Lanjut teman-teman. Banyak lagi sih data-data. Ayo Kadrun, gimana ini? Kok udah dibongkar-bongkar terus ini? Kalian kok tak berdaya? Aduh. Kalau kalian tidak bantah, benar berarti benar begitu adanya. Kawan-kawanku semua bicara pakai dalil. Gini, Titan monitor. Kita Ya, Halo. lanjut bang. Titan monitor. Titan apa Islamologi tadi yang mengatakan Allah itu adalah ular sebenarnya? Titan apa Islamologi? Islamologi. Jadi gini, aku mau tanya, kalau dirunut-runutkan, nyambung nggak arsy itu adalah Taman Eden? Enggak ya? Bagi saya Nyambung. itu tempatnya ular, tempat iblis. Arsy itu kan di maksudku atas air. Sebentar. Aku Arsy mau itu di membawa atas narasiku. air. Iya benar. Aku mau membawa narasiku. Enggak gini tongkat. Arsy itu di atas air. Kalau Taman Eden kan bukan di atas air. Oh gitu. Ya kan memang benar. Karena gini, karena aku tangkap tadi itu kalau Allah itu adalah ular. Nah, aku nangkapnya gini. Mungkin ini hanya karang-karangan. Kalau arsy itu adalah di atas air. Yang kutangkap itu arsy itu sebenarnya Taman Eden karena ular yang pertama itu adanya di Taman Eden, si ular tua itu gitu. Itulah yang menggoda Adam. Enggak, kamu tahu arsy ada di Taman Eden itu dari mana?
enggak, aku nangkap ininya Nggak bisa cara arsi. Makanya kamu Islamologi berarti itu. kamu nggak tahu kalau arsi itu di atas air berarti. Itu dulu. Di atas air. Oh gitu Arsi ya. itu di atas Iya, jadi air. nggak bisa itu nggak bisa. Arsi itu memang tertulisnya beberapa dalil di atas air. Jadi Allahnya itu nggak di jannah. Allah itu ada di arsi. Arsi tempatnya di mana? Iya. Arsi itu di atas air. Jannah itu kan surga. Jadi Allah nggak surganya tinggal mereka di tuh saya nggak surga. tahu. Surganya itu di atas air. Iya karena Mereka itu aku tadi nangkapnya gitu loh. Kok di arsi itu ada ular, sementara ular yang pertama itu adanya di Taman Eden kan gitu. Enggak. Nah, di situ aku nangkapnya aku nangkapnya gini, apa benar arsi itu artinya di atas air? Nah, itu aku nangkapnya Berarti gitu. iya, berarti tongkat nggak tahu membaca dalil tentang arsi itu berarti. Enggak pernah aku baca itu dalilnya itu. Iya, dalilnya itu kalau arsi itu ada di atas air ya. Sedangkan Allah bersemayam di arsi. Iblis atau setan pun bersemayam di Di arsi. arsi juga. Sama-sama tetanggaan mereka. Oh gitu. Tetanggaan. Bukan ya bisa juga ya Allah itu setan bisa juga karena nggak ada tangannya. Pokoknya sama-sama di atas arsi. Sama-sama di arsi. menyembah ular. Makanya di dalam hal Lanjut. Allah itu ular. Mereka itu sebenarnya penyembah binatang. Gitu. Kan ular kan binatang. Mereka sembah itu. Ayo teman-teman. Ya, Islam itu Kandrun, bantai itu si Islamologi nih. Ayo, Mana Cuman di maju? tempat kami arsi juga ada loh. Ah. Arsi itu arsik. Dekke itu dekke. Dekke Ngerti mas. juga lo ya. Aduh. mereka Makan itu arsik dulu kita nanti makan. Gadung banyak Kalau arsik. kalau di tempat kami arsi itu bisa dimakan. Nah kalau arsi di Islam kan nggak bisa dimakan tuh. Gitu. Kalau di tempatnya Bang Islamologi, arsi itu nggak pakai K dia Bang. Dia arsi itu ARSY. Kalau kita arsik, Diem aja biar bingung sih Islamologi. Aduh, nggak bisa bersendiwaren. Islamologi itu tahu juga itu kapan makan Kagak, arsik dia kagak juga tahu itu. arsik apaan. Tanya aja gitu. Diem aja dulu Pak, biar pada bingung nih Islamologi. Justru Bang Tongkat, Bang Islamologi ini B2 malah diarsik sama dia. Bagus dong. Aduh. Emang Islamologi orang Batak ya? Merga Sinaga itu. Oh iya ya. Oh, aku kirain entah orang dari Jawa apa Kalimantan gitu kan. Logatnya aja karena dia tinggal di Melayu sana. Oh Dia gitu. tuh sawit itu. Iya, tapi maunya Lomok tadi diarsik diem-diem aja sama dulu. dia itu. Kristian, diem-diem aja tadi maunya, jangan langsung kasih tahu arsi itu apa. Arsi itu surga atau neraka? Arsi itu tempatnya simbolis. Iya, kan nggak bisa Kalau dimakan Islamologi tuh arsi simbolis. arsinya. Arsinya Islam kan nggak bisa dimakan tuh. Nah kalau arsi di tempat gue kan bisa dimakan tuh arsi. Berarti Bisa dimakan. Mm-mm. Ntar lah kalau jalan-jalan ke Jakarta nanti mampir ke tempat lo ya Tongkat ya. Kalau aku ini kan orang kampung aku ini. Gue bukan di Jakarta tau. Gimana? Gue di Nanti kalau Sumatera aku Utara. cuti dari- aku yang Sumatera Utara. Datanglah kau ke Tarutung. Nanti kita makan arsi. Cuma gue lama di perantauan ada 20 tahun. Jadi semua bahasa mungkin gue bisa ngikut-ngikut dah. Nah, logat-logatnya gitu. Oh gitu. Iya. Ya udah kembali ke tema ini. Jadi teman-teman Islam, kalian tidak bisa bantah ya. Kalau kalian tidak bisa bantah, memang itu benar adanya. Ya. Sebab dalam ilmu dialektika, sesuatu data yang tidak bisa dibantah itu adalah betul-betul fakta.
Itu. Ya, ada yang Malay itu. Gara-gara kau tongkat Musa itu ada yang Malay di bawah itu. Kasih itu makan itu. Si Farida itu udah Malay dia. Beli dong, kalau nggak bikin sendiri ya. Sudah Malay kau Farida. Kan cepat-cepat Malay kau belum jam makan ini. Ini jam 10. Udah Malay pula. Ya teman-teman ya, jadi Islam Gua canda ya, dari jangan tadi, dibawa ke hati. ya. Jadi dari 100 ini tadi 200-an ya. Tidak ada yang bisa bantah baik data bangkitan, data dari Kak Aisyah, data dari Islamologi, tidak ada satupun yang bisa dibantah. Itu artinya oh shalom Yani. Shalom. Ya, saya juga si Kristen juga, cuman shock saja mendengar percakapan abang-abang ini kan. Dari pagi Udah lama saya jadi Kristen. Perempuan Ya. Oten ada. Ya, Saya Kristen. Ya. Silakan mau sampaikan apa Yani? Iya, ada Kait sedikit dengan saja tema unek-unek hatiku. Saya penggemar apologit macam ini kan. Sebenarnya saya stay Malaysia, tapi sebenarnya lah setiap hari saya ikuti perdebat kayak gini kan. Dari pagi saja sudah berapa room saya tengok-tengok kan. Tadi pun terakhir saya tengok itu roomnya apa tadi tuh ya? Adalah si Uni Ripa di situ. Saya sih mau yang kayak abang-abang ini masuk ke samanya si mulutnya si Ripa itu, maksud aku yang bisa menutup cepatnya mulutnya si Ripa. Pandai-pandai dia itu menjelaskan Alkitab kita gitu. Gua udah ke situ, udah ke Komalnya. Itu nenek lampir itu. Pilih lawan. Iya, geram saja tengok dia itu. Licik Dia mereka itu. Pilih-pilih lawan. jadi bilang ada tadi tema itu orang itu tadi Yesus menikah katanya. Ya udah Yang tuh. dari bahasa Suruh ini Ripa bahasa di sini. itu. Suruh si Ripa debat. Waktu kutunjukkan Allahnya juga ini punya istri. Bergetar mereka. Iya, cuma menyampaikan aja. Masa itu orang mau semacam mempriming kayak gitu bahwa Ya Yesus. udah mereka itu cara yang awam, macam kakak, cari yang awam gitu loh. Makanya saya nggak berani naik lah, abang-abang. Kalau kayak gitu, itu mulutnya Yani, saya ya. sudah berapa kali saya DM tantang dia. Saya kalau debat itu senangnya 1 lawan 1 ya. Jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa diturun-turunkan, nggak bisa. Nah kalau 1 lawan 1 itu saya udah bolak-balik tantang dia, nggak mau dia, nggak berani. Jadi ternyata Ripa ini sekarang dia cuma bisanya keroyokan, pengecut, ya kan? Di Komalnya si Arif biasanya dia itu. Saya sekarang malas naik situ karena setiap saya naik belum setengah menit sudah di mute, sudah diturunkan. Nah, jadi kenapa? Karena ketika kita masuk situ seperti saya masuk situ, mereka langsung takut saya bongkar ini, bongkar itu, jadi saya di mute. Makanya saya tantang dia sampai sekarang belum ada balasan. Ya. Iya, maksud aku kan abang-abang, maksud aku, apalagi saya sini kan. Dan satu lagi, jangan pernah naik ke room mereka, jangan pernah Jangan naik situ, jangan. suruh PK. Lah, saya tak berani. Saya juga Jangan pernah gini Kak Yani, jangan pernah ramaikan ke room Islam. Jangan pernah kalian itu masuk ke room Islam, suruh PK gitu loh. Iya, cuman Jumpa satu tengah. saja tadi saya lempar komentar aja tadi sama si Ripa itu. Mereka itu Kalau licik. lawan lah Nanti ini gini loh Kak Yani, bentar Kak Yani. Kak Yani bentar, mereka itu licik, nanti diturunkan cara yang awam, baru digiring-giring, digoreng-goreng kalian yang awam-awam. Iya digiring-giring, di Supaya mute rame. juga. Gitu, jangan pernah kalian masuk ke rumah mereka. Kalau berani jumpa tengah gitu loh, PK. Itulah, Ya, itu ya, menyampaikan itu aja. jangan pernah masuk ke rumah mereka. Gitu loh. Itu baru jagoan, jumpa tengah. Udah gitu Baru tadi satu, typing satu, dari satu. bawah semua itu anggota orang itulah, mungkin lah komplotan orang itu semua, oten semua itu typing dari bawah. Saya tengok abis bully-bully Kristen yang ada masuk tadi, orang itu tadi si abang. Ya udah yang bodoh ya kalian ramekan room mereka.
Yang kayak kami ini nanti di kick baru dicarilah yang ini yang awam-awam supaya kalian panas naik, makin digoreng lah kalian di situ. Saya Harus mana mau berkhidmat. digoreng. Nah, Oke, kita cuma harus menyampaikan berkhidmat. aja ya abang-abang. Oke ya. Yani, Ada Yani, Ada bapak. Sering ngaku rum mereka. Kan enggak Sering ngaku rum mereka. Rum Ya, Islam. nih. Baru- Yani baru apa ya nih? Aku boarding itu boarding. Bornenggolan? Iya, saya stay Malaysianya. Weh, paribanku dong. Boleh, Mar Pariban mau siapa juga kalau memang kebetulan Mar Pariban boleh lah. Masih gadis? Enggak lah gitu, saya sudah Udah sudah nanti mau. DM aja, jangan di sini, tongkat. Aduh, ketahuan kau nanti. Saya memang penggiat ini mendengar ada di situ. apa debat-debat begini ini. Saya memang mau sampai jam 4 pagi, jam 2, jam 4. kurasa kutunjukkan hadis itu langsung dibuang aku. Kenapa mereka itu nggak mau dikorek? Ya, kupastikan itu. Udah sering aku naik ke rumahnya Islam. Tengok PT ku itu. Ku upload kok di PT. Mereka ini kalau udah dibahas Al-Qur'annya, hadisnya, dibuang. Supaya kalian tuh panas, naik. Pancinglah kalian. Mereka itu rum pengecut kok. Makanya aku bilang jangan pernah kalian ramaikan room mereka. Ya, kalau jagoan 1 lawan 1 gitu loh, jumpa tengah. Gitu. Dia membahas itu perkawinan. Memang iya Jawab. betul panas kita mendengar orang itu bicara salah satu kata langsung seperti mau memframing kayak gitu. Masa mother tadi sama apa itu saudara perempuan ke apa lah itu tadi dibilang lah itu istri Yesus. Ada gila-gila orang itu. Lalu nanti ku bawa nanti Allah mau punya istri di mana tuh? Kejam mereka. Hello. Pokoknya memang panas lah sampai sakit kepalaku pakai orang itu. Oke lah, abang-abang. Shalom lah dulu ya, aku mundur dulu. Shalom, Itu aja shalom, sih shalom. pesanku ya kak. Jangan pernah bilang gini sama yang awam-awam itu. Jangan pernah masuk ke room mereka gitu loh. Ya, mereka itu mencari yang awam-awam supaya kalian nanti digoreng-goreng gitu. Gitu ya. Nah, yang mau digoreng sih iya, kalau saya mah enggak lah. Nggak bisa, nggak goyahnya imanku itu. Jangan terpancing, jangan ramekan. Kalau jagoan tinggal pilih gitu loh, jumpa tengah 1 lawan 1 main PK itu baru jagoan gitu. Ini yang cari yang awam, nanti kami naik di kick, terpancinglah kalian, makin digorenglah kalian. Harus berkhidmat kita ya gitu. Itu pokoknya tappingnya orang-orang itulah itu tadi sangat saya Gak desak. usah diperhatikan Kak Yani, udah biar aja, entai aja, gak usah diperhatikan. Memang itu disengaja supaya kalian naik. Tapi setelah kalian naik, disitulah kesempatan mereka untuk menghujat, untuk untuk memframing itu loh. Itu memang triknya mereka itu. Tapi coba 1 lawan 1, 1 versus 1, nggak berani mereka, karena nggak ada kesempatan mereka untuk menghujat kan. Itu. Tapi itu tadi live-nya Pak Bom sama Tuan Logika sama siapa itu tadi malam ya. Itu oke lah saya rasa kayak gitu ya bang ya. Ada tadi malam itu Pak Bom sama Malam. Iya, itu bukan itu, cuma klarifikasi aja itu. Enggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Iya, itu bukan diskusi itu. Itu kan hanya klarifikasi aja. Oke lah abang, makasih sudah Oke, dengarkan ya. sebentar. Shalom. Ya, salam. Ya, teman-teman Islam enggak ada sama sekali yang mau naik ini. Berarti memang kalian sudah takluk ya. Sudah enggak bisa berkutik apa-apa. Ya, memang benar teman-teman ya, bahwa baginda Anda itu memang benar kena santet.
tidak bisa lagi kalian bantah-bantah gitu ya. Saya banyak juga data tentang itu ya. Memang betul dia kena santet. Artinya apa? Sekelas Nabi aja. Coba kita buka ya Bukhari 5323. Nah, coba kita buka ya, kita spill dulu. Bukhari 5323. Nih, saya Bukhari 5323. Ini ya, oke, ini bunyinya begini. Ya, supaya apa namanya? Supaya kalian sedikit panas ya. Soalnya kalau nggak narasi itu kalian diem aja. Nah, nih Bukhari 5323 nih teman-teman ya. Saya tunjukkan. Ya, bunyinya begini. Bentar ya. Nih, Aisyah berkata bahwa Rasulullah pernah disihir. Pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istrinya. Padahal beliau tidak mendatanginya. Apa maksudnya ini? Dia kena sihir lalu halusinasi ya. Seolah-olah dia menganggap dia pergi kepada istrinya, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Inilah karena terkena sihir ya. Tuh dikatakan begini lagi, baca lagi ya. Selanjutnya Sufyan mengatakan bahwa keadaan seperti ini termasuk sihir yang paling berat. Sihir yang paling berat. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberikan fatwa atau menghukumi dengan apa yang telah aku fatwakan? 2 orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk di atas kepalaku dan salah satunya lagi di kakiku. Kemudian seorang berkata di kepalaku berkata kepada yang satunya, kenapa laki-laki itu? Temannya menjawab, terkena sihir. Salah seorang darinya berkata, siapakah yang menyihirnya? Temannya menjawab, Lubid bin Al-Asham, laki-laki dari Bani Juraik, seorang munafik dan menjadi sekutu orang-orang Yahudi. Salah seorang darinya bertanya, dengan benda apakah dia menyihir? Namanya menjawab, dengan rambut yang terjatuh ketika disisir. Salah seorang darinya bertanya, di manakah benda itu diletakkannya? Temannya menjawab, mana tadi? Ya. Oke. Temannya menjawab sampai mana tadi? Ya. Temannya menjawab di mayang kurma yang diletakkan di bawah batu dalam sumur Jarwah. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur tersebut hingga beliau dapat mengeluarkan barang tersebut. Lalu beliau bersabda, ini adalah sumur yang diperlihatkan. Ya, ini adalah sumur yang diperlihatkan padaku seakan-akan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai dan seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala setan. Abu Hisyam berkata, apakah beliau meminta barangnya dikeluarkan? Aisyah berkata, lalu aku bertanya, apakah anda tidak meruqyahnya? Beliau bersabda, tidak. Sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain daripada peristiwa itu. Dia kena, teman-temannya, kena sihir, kena santet. Lalu dia mengatakan bahwa dia seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak. Ini namanya apa, teman-teman? Halusinasi. Ya, menganggap melakukan sesuatu padahal enggak melakukan. Ini namanya halusinasi, teman ya. Kita buka lagi Bukhari 2939. Banyak dalil saya, teman-teman. Bukhari ya 3929. Ya.
Kita buka lagi. Coba kita baca ya. Ini kurang lebih sama dengan yang hadis tadi. Oke. Apa ini? Lain. Ya, sebentar ya. Bukhari. Ya, Bukhari 2939. Kebalik, Pak. 29 39. Jangan kebalik ya. Oke. Ya. Coba nih baca lagi nih. Ya kan? Ini pendek nih. Kalau tadi agak panjang. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, telah bercerita kepada kami Yahya, telah bercerita kepada kami Hisham, berkata, telah bercerita kepada bapakku dan dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa Nabi ya pernah disihir sehingga terbayang oleh beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Jadi kena santet teman-teman ya, kena santet. Kita baca lagi Bukhari 20 ya, 30:28 ya. Kita baca lagi Bukhari ya kan, 30:28. Iya teman-teman ya, ini sama ceritanya dengan yang tadi. Ya banyak nih ya. Aisyah radhiyallahu bertanya, Nabi SAW telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak, hingga pada suatu hari beliau manggil-manggil kemudian berkata, apakah kamu menyadari bahwa Allah telah memutuskan tentang kesembuhanku? Telah datang kepadaku 2 orang, satu di antara dengan kepalaku sama dengan yang tadi. Ya intinya adalah dia kena dengan sihir, kena santet. Tadi sudah dibuka oleh Bang Titan, Abu Daud 1108, Abu Dawud 11.008. Tuh ya. Ini teman-teman nih. Jadi dalilnya sangat banyak teman ya. Jadi benar ini ya. 11 ya, jangan sampai salah. 08 ya, nih ya. Musnad Ahmad, oke, 1108 telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan, gosip-gosip dulu ya, baca ya teman-teman ya. Telah menceritakan kepada kami salam mendatangi Bagidin dan berkata, apakah kamu merasa sakit wahai Muhammad? Dia menjawab, ya. Jibril berkata, Bismillah arkika min kulli sya'in, ya, dengan nama Allah aku ruqyah kamu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejelekan setiap ain dan jiwa. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah. Aku ruqyah kamu. Diruqyah teman-teman. Kenapa diruqyah? Karena kena dengan santet ya. Musnad Ahmad ya. Kena santet diruqyah. Bukan diruqyah, diruqyah. Kalau dalam orang Kristen itu pelepasan, kena ya, diusir setannya. Itu teman-teman ya. Jadi data banyak. Ini yang repotnya ya kan, dia pernah mengatakan bahwa makan buah kurma itu tidak akan kena sihir. Muslim 38:14 ya nih. Pernah Bagidin berkata nih atau bersabda, Muslim ya teman ya,
Nih, aduh soal data kita komplit ini ya. Muslim 38:14 dia bilang gini ya. 38:14. Oh, apa yang dikatakan oleh Bagidin ini teman-teman? Dia bilang begini ya. Oh, lihat coba ya. Katakan begini. Sebentar ya. Oke, nih. Bagidin bersabda, barang siapa makan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan celaka oleh racun maupun sihir. Kata dia kalau makan 7 buah kurma ajwa pada pagi hari tidak terkena sihir. Tapi kenapa dia malah kena sihir, guys? Ya, kenapa kok malah dia kena sihir? Dia bilang kalau makan buah kurma gak bakal kena sihir, tapi dirinya sendiri kena sihir, kena santet.